No fantasi, fakta yang tak bisa dinegosiasi. Ide dan gagasan, temuan dan analisa hanya untuk Indonesia. Salam kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa, dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan channel yang mengantar Anda memasuki peradaban baru manusia dan insya Allah membekali Anda dengan keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Amin. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk membahas sebuah statement dari seorang generasi milenial yang kebetulan ini viral sekali ya. Beliau ini generasi milenial kebetulan calon raja Keraton Solo ya, Keraton Surakarta. Saya perkenalkan namanya beliau itu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkubuwono atau nama kecilnya namanya Gusti Purboyo. Ini putra mahkota, calon raja, masih milenial, calon raja dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat atau Keraton Solo ya. Ini salah satu rakyatnya, beliau ini pernah jadi presiden yang ketujuh. Jadi ini rajanya nih, calon raja putra mahkota. Dalam postingan di akun Instagram, beliau menuliskan kalimat nyesal gabung Republik atau menyesal bergabung ke Republik ya. Ini sebelum saya memberikan analisis terhadap ungkapan kalimat kegeraman ini ya, saya mau ceritakan sedikit ya. Jadi di Surakarta ya, sibling kan sama Yogyakarta ya, mereka ini kan bersaudara gitu. Di Surakarta atau kotanya yang pusat kotanya namanya Solo. Kalau Surakarta itu wilayah Surakarta, Surakarta Hadiningrat. Ada dua raja, tapi yang satu nih raja, yang satu adipati. Raja namanya Sunan, jadi mereka memilih rajanya disebut Sunan, makanya keratonnya namanya Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Kalau yang satu raja kecil namanya Adipati, itu menduduki Puro Mangkunegaran. Istananya di Mangkunegaran. Nah, supaya nggak bingung, karena Gusti Purboyo ini setelah diangkat sebagai putra mahkota, beliau dipilihkan nama, ini yang hampir sama dengan Mangkunegoro ya, tapi beda sedikit ya. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom, KGPAA, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom, gelarnya Hamengkubuwono. Ini adalah putra mahkota Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Sedangkan yang di Mangkunegaran, ya Keraton Mangkunegaran, itu Kadipaten, Gusti Bre namanya, ya Gusti Bre, ini udah jadi raja di situ, Adipati. Gelarnya Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Adipati Mangkunegoro. Nah, jadi memang sama-sama yang satu Hamengkubuwono, yang satu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom, ya calon putra mahkota ini calon raja, sama-sama milenial, sama-sama milenial yang keren ya, kuliahnya jelas, ya, dan cerdas kelihatannya ya, dan berani gitu ya. Jadi saya mau memberikan sebuah highlight analisis yang mendalam atas munculnya statement seorang calon raja menyesal gabung Republik ini gitu. Dan sebelumnya postingannya memang tentang Pertamina, kemudian tentang Indonesia gelap. Pokoknya kelihatannya anak milenial ini gelisah sekali gitu. Calon raja milenial itu gelisah sekali gitu. Dan menurut Pengageng Sasono Wilopo Keraton Surakarta Hadiningrat, ini ungkapan calon raja ini adalah bentuk kritik untuk pemerintah ya, untuk kritik ya, nggak apa-apa, nggak usah ditutup-tutupi, namanya juga kritik kok. Ini calon raja loh ya kan, jadi walaupun mungkin sekarang karena memang sudah menyatu dengan Republik Indonesia ya, kerajaan ini keraton tetap keraton gitu, dia tetap nanti akan jadi raja di keraton tersebut ya. Dan beliau ini darahnya asli pahlawan, Pakubuwono 10, Pakubuwono 6, Pakubuwono 12 itu tentara dan pahlawan. Jadi sumbangsi Keraton Surakarta Hadiningrat kepada negara Republik Indonesia ini enggak sedikit, banyak sekali. Pengorbanan loh ya. 400 kerajaan di seluruh Nusantara waktu itu sepakat bergabung membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu butuh pengorbanan yang luar biasa kan.
Ya, jadi ini yang saya mau analisis ya. Jadi jika ingin menyambung statementnya Kanjeng Gusti Hamengkubuwono ini, ya, beliau menyatakan menyesal bergabung dengan Indonesia. Ini anak milenial loh ya, anak milenial. Jadi perlu sekali diperhatikan baik-baik apa yang disampaikan oleh generasi milenial, karena mereka ini yang akan mewarisi negara ini kan. Kalau negara ini masih ada, ya mereka ini akan menjadi pewaris. Mereka dapat amanah, apalagi yang namanya Gusti Hamengkubuwono ini kan nanti bakal jadi raja. Jadi kita perlu dudukkan semuanya kepada sebuah kritik yang membangun dan menjadi sebuah eh, kritik yang perlu untuk betul-betul dicermati baik-baik ya menjelang apakah ini mau kita berlangsungkan Indonesia ini apa kita mau hancurkan sekalian Indonesia seperti kata Presiden Prabowo 2018 ya Indonesia udah nggak ada lagi tahun 2030. Nah ini kan kita mesti bedah juga ini ya realitas historis dan realitas politik sekarang ini ya. Jadi beberapa sumber menyatakan bahwa Gusti Pangeran Hamengkubuwono ini memberikan pernyataan yang merupakan refleksi ketidakpuasan atas bagaimana Indonesia modern ini menangani politik, menangani kesejahteraan, mengenai sosial. Daerah-daerah yang dulunya berdaulat seperti Kerajaan Surakarta Hadiningrat ini kan kerajaan yang berdaulat. Banyak kerajaan dan kadipaten di seluruh Nusantara yang dulunya itu adalah sebuah kerajaan-kerajaan yang otonom, ya mandiri, memiliki sistem sendiri, memiliki kerajaan, memiliki tata kelola kerajaan, memiliki rakyat juga gitu ya. Dan akhirnya pada 17 Agustus 1945 itu kan terserap atas kesepakatan bersama masuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi ternyata setelah 79 tahun, 80 tahun, mereka-mereka ini, raja-raja ini dan keturunannya itu nggak dapat peran yang signifikan dalam tata kelola negara Republik Indonesia. Mereka nggak disertakan. Mereka tuh cuma diambil aja wilayahnya dan mereka kemudian ditinggalkan gitu. Ya, sekarang Indonesia sebagai negara kesatuan yang umurnya hampir 80 tahun, ternyata menerapkan sentralisasi yang dominan sejak awal kemerdekaan. Ini menyebabkan banyak daerah kehilangan kendali atas ekonomi, budaya, kesejahteraannya sendiri, termasuk kerajaan Surakarta dan mungkin Mangkunegara dan mungkin juga termasuk kerajaan-kerajaan yang lain. Mungkin aja pada saat bergabung, ya kakeknya yang waktu itu bergabung, itu nggak menyangka gitu, nggak menyangka bahwa ketika mereka menyatu di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, mereka ternyata diperlakukan seperti sekarang ini kehilangan segala-galanya. Bahkan sampai keinginan untuk mensejahterakan rakyatnya sendiri itu nggak ada karena semua sentralistik. Mungkin ya, saya mencoba untuk memikirkan apa yang mereka pikirkan pada saat mereka menyerahkan daerahnya, menyerahkan kerajaannya untuk diserahkan dan menyatu menjadi negara kesatuan. Jangan-jangan mereka berpikir bahwa akan seperti Malaysia gitu ya di mana kerajaan-kerajaan tetap lestari sampai sekarang raja-rajanya sultan-sultannya masih tetap lestari sampai sekarang tidak kemudian diserahkan begitu aja dan kemudian tinggal menjadi simbol kebudayaan yang sama sekali nggak punya nilainya dan nggak punya kendali atas apapun. Mungkin ya, mungkin. Nah, tapi selama berlalunya waktu sampai 79 tahun, ternyata kemudian sistem monarki yang mereka miliki itu kehilangan fungsi politik dan ekonomi. Kemudian warisan budaya dan sistem kepemimpinan tradisional kerajaan kesultanan dikesampingkan demi struktur pemerintahan yang seragam dan ternyata sangat sentralistik. Dan yang paling parah adalah kekayaan daerah milik mereka lebih banyak tersedot ke pusat tanpa distribusi pengembalian yang adil. Ini yang mungkin dipikirkan oleh para raja-raja ini. Kemana sih harusnya Indonesia ini bergerak? 78 tahun. Bukan usia yang tua ya, masih sangat muda Republik ini. Kalau kita melihat kembali pernyataan Gusti Hamengkubuwono ini, Gusti Pangeran Hamengkubuwono ini, dalam konteks saat sekarang, ya, rasa-rasanya memang pemikiran untuk meriset ulang Indonesia itu harus kita pikirkan sama-sama. Apakah kita perlu mengembalikan otonomi sejati ke daerah-daerah yang dulunya bekas-bekas kerajaan dengan sistem yang lebih adil? Jadi ini mengadopsi model federasinya Malaysia, federasinya Uni Emirat Arab, Amerika, Australia, Kanada, dan banyak sekali negara-negara federasi yang dulunya itu bekas kerajaannya. Jerman tuh dulu bekas kerajaan, Uni Emirat Arab juga.
Malaysia sekarang, ya, di mana setiap daerah bekas kerajaan ini memiliki peran signifikan di dalam pemerintahan. Dan dengan demikian maka kemungkinan terjadinya penghapusan sistem politik oligarkis yang sekarang ini 79 tahun ternyata diadopsi habis-habisan dalam struktur kepemimpinan negara Republik Indonesia ini. Dan yang sama sekali jauh dari keadilan dan kebijaksanaan masa lalu. Kebijaksanaan wisdom Indonesia hilang sudah. Maka kalau kita menghubungkan pernyataan Gusti Mangkunegoro ini kepada apakah kita coba wacanakan riset ulang Indonesia, ya pertama kita lihat negara Republik Indonesia memang butuh butuh banget revisi fundamental dalam sistem pemerintahannya. Jangan lupa ya, pada masa reformasi, Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah direvisi habis menjadi Undang-Undang Dasar 2002. Dan sisa Undang-Undang Dasar 1945 itu di dalam UUD 2002 itu tinggal 11%, coba. Tinggal 11%. Satu-satunya yang masih tersisa itu cuma Pancasila, yang bahkan beberapa kali mau diamputasi juga jadi trisila sampai jadi satu sila kan. Tapi Undang-Undang Dasar 1945 yang kita yakini dan kita ketahui itu menjadi dasar negara Republik Indonesia yang didirikan 17 Agustus 1945 itu udah nyaris habis, tinggal 11% aja sisanya. Artinya kan sudah terjadi apa namanya revisi fundamental kan, sudah terjadi riset fundamental oleh para elit politik, tidak menyertakan seluruh rakyat, tidak menyertakan para raja-raja yang dulu bergabung. Riset Indonesia saat ini harus difikirkan, apakah otonomi dan kebesaran peradaban lokal yang dimiliki oleh para raja-raja kerajaan-kerajaan tersebut, apakah harus dikembalikan? Karena ternyata ya nyatanya carut marut seperti ini kan. Ini kita benar-benar sakit itu udah terminal stage. Kanker itu udah stadium 4B, udah terminal stage lah. Ini apa kita nggak perlu memikirkan demi keberlangsungan dari Indonesia? Ini coba kita pikirkan untuk melakukan riset. Jadi kita lakukan perbaikan itu dari dalam. Apakah perlu ada model baru yang lebih adil bagi semua daerah? Yang jelas, Indonesia butuh revisi fundamental dalam sistem pemerintahannya. Kita ini sebagai negara kesatuan telah berjalan 79 tahun kan. Tapi kok persoalan tuh terus muncul gitu. Selama along the way, hampir 80 tahun umurnya, ketimbangan ekonomi pusat daerah, korupsi birokrasi yang luar biasa dan makin menjadi-jadi belakangan ini, demokrasi yang cuma bungkusnya saja karena dikangkangi oleh oligarki dan akhirnya menjadi plutokrasi, bukan lagi demokrasi. Lalu lemahnya kedaulatan nasional di hadapan kepentingan asing, kita nggak punya posisi tawar sama sekali. Ini Indonesia udah gelap gulita mau hancur berkeping-keping ini, bukan cuma sekedar gelap aja, udah gulita. Dan benar lagi hancur berkeping-keping karena kalau gelap gulita nggak ngerti arah ke depan kan jatuh ke jurang. Maka kalau ingin menyelamatkan Indonesia dari kehancuran, revisi fundamental itu penting banget, wajib. Sekarang kita coba bedah dulu ya akar masalah dan masalahnya. Masalah utama dalam sistem pemerintahan Indonesia itu gimana? Ternyata selama 80 tahun terjadi sentralisasi kekuasaan yang sangat tidak adil. Ya memang pada era reformasi ya 20 tahun itu diupayakan ada desentralisasi otonomi daerah gitu ya. Tetapi kekuasaan kan tetap terpusat di ibu kota. Buktinya distribusi APBN-nya nggak merata. Pajak dari daerah-daerah tetap disodot ke pusat. Lalu dikembalikan lagi ke daerah dengan jumlah yang tidak sebanding. Pengambilan keputusan tetap Jakarta. Gubernur, bupati, wali kota masih sangat tergantung pada pusat. Pembangunan juga ya, frankly speaking, tetap di Pulau Jawa. Pulau-pulau lainnya jadi penyedia sumber daya saja tanpa pengembangan industri besar yang walaupun sekarang ini lagi mau direlokasi tapi we never know apakah benar-benar ini adalah karena mau noble mission atau karena memang ada campur tangan asing di situ kan. Nah sekarang bisa nggak kita mikirkan apakah Indonesia itu perlu federalisasi ataukah sistem yang lebih kuat dalam otonomi daerah agar daerah-daerah ini tetap kaya raya seperti dulu kala. Bukan kemudian habis disedot ke pusat, dikorupsi pula. Itu kan persoalannya. Jelas sekarang di usianya yang hampir 80 tahun, oligarki itu sudah menghancurkan demokrasi Indonesia. Jadi demokrasi Indonesia ini cuma ilusi aja, cuma ilusi.
di bluffing ya oleh para elit politik. Sementara ekonominya dikendalikan oleh segelintir oligarki elit politik. Sementara kalau kita lihat dari sisi politik sendiri, partai politik dikuasai keluarga dan konglomerat. Nggak ada namanya kaderisasi murni, yang ada hanya politik dinasti. Pemilu itu akhirnya cuma jadi ritual mahal. Karena uang jadi faktor utama kemenangan. Bukan visi, bukan kapasitas. Kebijakan-kebijakannya semua pro elit. Pro elit politik, pro elit ekonomi. Sama sekali bukan pro rakyat. Privatisasi, impor pangan, utang luar negeri, eksploitasi sumber daya terjadi karena elit yang berkuasa di pusat ini. Bukan karena memenuhi mandat amanah dari Undang-Undang Dasar 1945. Dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sama sekali. Ini berarti kan kita butuh solusi apa? Reformasi politik total. Dengan membatasi peran oligarki dalam pemilu dan kebijakan publik serta kebijakan ekonomi. Demokrasi, kalau memang kita masih mau demokrasi, harus dikembalikan ke tangan rakyat. Demokrasi itu artinya kepemimpinan, kekuatan itu di tangan rakyat, bukan di tangan elit dan bukan di tangan cukong-cukong. Sekarang ya faktanya dengan utang yang terus meningkat, Indonesia ini dikendalikan asing dan global power melalui IMF, World Bank, China, US. Perusahaan-perusahaan asing menguasai sumber daya alam. Freeport, US, Kanada, BlackRock, Chevron, US Chevron. Tambang nikel dikuasai China, 98%. Dan regulasi-regulasi, ya, Anda tahu nggak Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law, itu benar-benar dibuat untuk kepentingan asing. Privatisasi BUMN, dan liberalisasi ekonomi yang benar-benar merugikan rakyat kecil. Maka solusinya apa? Kedaulatan ekonomi harus dikembalikan. Indonesia harus mandiri dalam pangan, energi, dan industri. Kelola oleh kita sendiri. Nggak dengan cara yang seperti sekarang. Kita nggak harus merasa bagaimana gitu kok kalau kita mau setback ya. Coba kita review lagi model pemerintahan Indonesia ini. Apa benar nih? United States of Indonesia nih, Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena United States of Indonesia. Bentuknya aja nih, kesatuan. Padahal kita genetikanya itu adalah kerajaan-kerajaan. Genetikanya itu kerajaan-kerajaan kemudian dilebur menjadi negara kesatuan. Apakah lebih tepat sebenarnya federalisme, ya? Jadi Indonesia itu kenapa nggak sebaiknya mengadopsi model federalisme berbasis entitas historis? Sehingga bekas-bekas kerajaan ini diberi otonomi yang lebih luas untuk mengatur politik dan ekonominya sendiri. Raja-rajanya sampai sekarang masih ada dan mereka tuh hebat-hebat sekali loh. Bukan kayak raja-raja palsu yang pendidikannya kagak jelas. Mereka tuh hebat-hebat sekali. Genetikanya genetika kerajaan ratusan tahun, ribuan tahun. Artinya dari bibit bebet bobot tuh udah jelaskan gitu. Nah mungkin mereka tidak selalu harus menjadi kepala daerah gubernur seperti yang terjadi di daerah istimewa Yogyakarta ya. Sultan selalu jadi gubernur gitu ya. Ya walaupun itu emang salahnya di mana gitu kan. Kalau misalnya kerajaan Cirebon itu kepalanya dari Kesultanan Cirebon misalnya. Solo dari Kesultanan Surakarta misalnya. Emang salahnya di mana kan? Kan tergantung sebenarnya bagaimana keputusannya kan. Bagaimana kesepakatannya. Jadi pemerintah pusat itu hanya mengurus pertahanan, kebijakan luar negeri, kebijakan makro, ya, sama seperti yang terjadi di United States of America. Namanya hampir sama kan United States of America, tapi federasi bentuknya. Kalau di Indonesia United States of Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau di bahasa Inggris kan United States of Indonesia, tapi bentuknya kesatuan. Ternyata ya kayak begini. Amerika dengan federasi 400 tahun sudah. Malaysia dari awal tidak berubah. Tetap federasi dengan kerajaan-kerajaan yang otonom. Pajak dan pendapatan daerah dikelola sendiri. Bukan dikendalikan pusat. Ini amanat dari pasal 4 Pancasila. Kita ini demokrasinya mesti berbasis musyawarah. Mufakat. Dan kepemimpinan itu mestinya harus meritokrasi. Kepemimpinan berdasarkan kapasitas dan integritas. Tapi sekarang ini gimana? Pemimpin dipilih berdasarkan uang. Siapa yang punya duit, dia yang bisa jadi pemimpin. Bukan dari kapasitas dan integritas. Makanya itu sekarang, kalau lagi rapat di
ibu kota, berjajar-jajar kendaraan-kendaraan dari DPR, anggota DPR, kepala daerah, Masya Allah. Mobil-mobil mereka tuh nggak kurang dari 2 miliar, 3 miliar. Karena mereka ya nyatanya dipilih bukan karena meritokrasi, tapi karena elektabilitas uang. Sekarang kalau kita melihat dari merujuk dari yang 80 tahun yang lalu itu kan nggak lama ya. Masih banyak orang yang hidup kan. 80 tahun sekarang, ada yang 90 tahun sekarang. Bagaimana kalau kepemimpinan lokal itu dijadikan sebagai sebuah meritokrasi lokal? Jadi pemimpin itu atas dasar bibit bebet bobot. Dan karena itu maka para raja-raja yang memang dulunya mereka itu menguasai daerah-daerah itu ya harus punya kans untuk terpilih juga gitu kan. Atau setidak-tidaknya mereka itu menjadi semacam kepala dewan adat dan kepemimpinan lokal, mendampingi gubernur ataupun wali kota ataupun bupati yang ada di situ. Nah, jika Republik Indonesia tetap mempertahankan sistem lama, sistem yang dibangun di 1945, Indonesia ini, aduh, bakal masuk ke fase kehancuran total. Kenapa? Karena sekarang ekonomi aja udah dikuasai asing dan oligarki. Sistem politik semakin korup dan tidak berpihak pada rakyat. Sentralisasi ini bikin daerah semakin menderita, semakin miskin, dan akan semakin marah. Yang membuka jelas tuh potensi disintegrasi. Yang ada malah akhirnya jadi compang-camping. Maka jalan satu-satunya reformasi sistem secara fundamental. Apa kita siap melakukan transisi menuju model baru yang lebih adil? Atau menunggu Indonesia runtuh sendiri? Ayo, sampaikan komentar keren dan cerdas Anda, terutama generasi milenial. Ini baru part 1 ya, kita bicara tentang riset, wacana riset Indonesia. Ayo, generasi milenial, berani nggak kalian bersuara seperti Gusti Hamengkubuwono? Sebarkan video ini, bangkitkan kesadaran kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar banyak orang tergugah kesadaran kecerdasannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Ini part 1, nanti ada part 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.